Kemudian reaksi berikutnya daripada fotosintesis ini adalah reaksi gelap ya. Jadi tadi kita sudah bilang anabolisme contohnya fotosintesis. Nah, fotosintesis ada dua reaksi, reaksi terang dengan reaksi gelap. Reaksi terang terbagi dua, ada tadi reaksi siklik dan non-siklik. Nah, sekarang membahas reaksi gelap. Reaksi gelap sering disebut juga sebagai siklus Kelvin-Benson. Kenapa? Karena ditemukan oleh Kelvin dan Benson. Nah, reaksi gelap sendiri itu adalah reaksi yang tidak butuh cahaya. Apakah terjadi di malam hari tergantung makhluknya atau tumbuhannya, karena ada tumbuhan C3, C4, dan CAM. Nah, reaksi gelap yang terjadi, ini yang terjadi di siklus C3, ya tumbuhan C3. Ini ada beberapa fase. Ada fase karboksilasi, ada fase reduksi, dan fase regenerasi. Apa yang disebut dengan fase karboksilasi? Fase karboksilasi ini adalah proses masuknya CO2. Jadi kalau tadi dibilang reaksi fotosintesis adalah bereaksinya air dengan CO2 menghasilkan gula dan O2 plus H2O. Sebenarnya reaksinya berbeda. Jadi CO2 masuknya di reaksi gelap, sedangkan tadi H2O masuk di reaksi terang. CO2 yang masuk ini akan mengalami proses pengikatan atau fiksasi atau karboksilasi. CO2 diikat oleh siapa? RUBP, ribulose bifosfat yang punya C. Nah, ini ribulose bifosfat itu punya 5C sebenarnya ya. Punya 5C, kemudian dia akan bergabung plus CO2 ya, menghasilkan suatu senyawa yang ber-C6. Ini udah digambarkan langsung C6. Sebenarnya dia 5. Ketika CO2 masuk, dia menjadi C-nya 6. Nah, ketika C-nya ini udah 6, dia kemudian lepas menjadi 3C. Nih, PGA atau 3-fosfolgliserat. Ini suatu senyawa yang punya 3C. Jadi, RUBP ketika dia mengikat CO2 itu sudah menjadi 6C, yang kemudian dia lepas menjadi 2 PGA yang punya 3C. Nah, 2 PGA ini dia akan menggunakan satu ATP. ATP-nya dari mana? Dari reaksi terang tadi. ATP akan dilepas menjadi ADP. Sehingga ada satu P yang dilepas kemudian diikat oleh PGA. Ya, atau oleh 3-fosfogliserat. Nah, sehingga punya 2P, 1,3-bifosfogliserat. Nah, kemudian 1,3-bifosfogliserat ini akan menggunakan energi NADPH tadi juga yang dari reaksi terang untuk mengubah dirinya sehingga menjadi fosfoglyceraldehyde atau PGAL. Nah, sebenarnya berapa banyak nih PGAL yang terbentuk? Itu semuanya adalah 12 molekul. Dari ini kan ada 6 CO2 yang masuk ya. Ini ada 6 RUBP sehingga nanti ada 12 PGAL yang terbentuk ketika dia lepas. Nah, dari 12 PGAL yang terbentuk itu nanti 2 molekul PGAL akan menghasilkan glukosa. Kan dia 3C, kalau 2 molekul berarti dia menjadi 1 molekul glukosa, C6H12O6. Yang 10 molekul lagi, dia akan tetap sebagai PGAL menjadi cadangan, sehingga disebut fase regenerasi. Jadi fase reduksi itu fase pengurangan 2 PGAL membentuk glukosa. Jadi di reaksi gelaplah glukosa ini terbentuk. Ya. Kemudian yang 10 lagi PGAL itu akan menjadi istilahnya regenerasi atau penyimpanan tabungan sehingga menjadi RUBP. Nah, pada saat prosesnya ini dia juga membutuhkan ATP,
Nah, RUBP ini akan disimpan dalam tumbuhan untuk reaksi selanjutnya, sehingga disebut reaksi regenerasi. Maka hasil akhir dari siklus Kelvin-Benson ini adalah satu molekul glukosa. Jadi glukosa yang dihasilkan dalam reaksi fotosintesis adalah hasil dari reaksi gelap.